mohon ya jelaskan itu. Saya kata kalau 50 menit apa yang mau dijelaskan? Ini deh, kalau berkenan Bapak Ibu tanya aja ke saya. Tanya apa aja, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya pas terus ke sini. Ya, kalau ini nggak bisa lagi, ya udah nanti saya cari jawaban. Silakan. Minta tolong dong ada mic-nya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Nah, satu Mas ini, 3 dulu ya, 2, satu lagi, 3 dulu. Nanti lupa saya. Sudah mulai tua jadi agak lupa ya. Baik Pak, izin nama Firman, saya dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Iya, saya dari pajak. Senang sekolah. Terus, kebetulan ada rezekinya Pak, disuruh sekolah ya sekolah. Jadi Kalau kebanyakan sekolah nggak bisa jadi menteri loh. Benar, ini coba rekamannya dihidupkan itu penting. baik, saya cukup tertarik sekali dengan apa yang Bapak lakukan terakhir kemarin. Ada beritanya cukup luar biasa di koran dan di beberapa media massa yang cukup besar terkait dengan Freeport Pak. Terus terang ini isu sensitif yang banyak dibahas juga. Yang saya sebelumnya pengen tahu Pak, kemarin saya juga pernah dapat info dari Pak Sudirman Said. Waktu itu beliau mantan PSDM yang lama, kemudian beliau itu cerita di sebuah forum lah gitu ya. Cerita bagaimana Freeport dan segala macam komplikasi yang ada di dalam. Nah, saya lihat terakhir Bapak melakukan seperti sebuah tanda kutip perlawanan besar dengan Freeport, di mana seperti dignity kita ditunjukkan gitu, bahwa kita bisa mampu melakukan sesuatu terhadap Freeport ini. Tapi setelah itu yang saya ingin tahu sebetulnya kok jadi adem lagi gitu Pak ya. Nah, saya sebetulnya pengen tahu Pak, sampai seberapa kuat saat ini akhirnya keputusannya itu apa? Apakah divestasi ataukah kita kembali ke model yang lama lagi atau seperti apa? Terima kasih Dok. Ya. Memang kebanyakan sekolah tanyanya banyak. Nomor 2. Nama saya Pak ya Pak dari Waseda University Geothermal. Oh, tapi gitu. Ya. Pertanyaannya Pak, dari data yang saya ketahui Pak, 40% cadangan geothermal di dunia kan banyak di Indonesia. Anda ini sekolah sendiri atau apa? Enggak tahu di sekolahin siapa gitu. Dapat dari sini Pak. Oh, mahasiswa biasa. Ya. Sebelumnya dari Elmusa. Oh, gitu. Oke, terus? Namun saat ini pemakaiannya sekitar baru 4-5%. Nah, kedepannya seperti apa sih geothermal di Indonesia ini Pak? Apakah akan ditingkatkan seperti apa? Pertanyaannya bagus. Next, Mas. 3 dulu nanti gantian. Boleh Pak Dubes ya? Nanti Pak Dubes kalau nggak bisa saya pas dulu Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Bunda dari Tokoda, peneliti di sini. Dari mana? Tokyo Institute of Technology. Oh, oke. Tokoda. Saya peneliti di sini. Saya ingin bertanya mengenai Permen 12/2017. Itu berkaitan dengan apa? EBT energi Baru terbarukan. Ya. Ya. Yang saya melihat itu sekarang harga BBB-nya dapat sudah pas ditentukan seperti itu. Kalau saya melihat ke depannya itu Pak Jonan inginnya seperti apa gitu kebijakannya. Apakah itu sekarang yang saya rasakan membuat kepala investor malah tertekan gitu. Ya, alhamdulillah. Tapi kan pemerintah juga ingin membuat bahwa entitas baru kan menjadi 25% pada tahun 2005, 23% pada tahun 2023. Mungkin ini penjelasan dari Kenapa kok begitu? Yang pertama soal Freeport. Jadi gini,
Sekarang stage-nya sampai mana? Stage-nya itu lagi finalisasi negosiasi untuk long term investment stability. Kalau misalnya Menteri Keuangan rekan saya itu setuju untuk bikin long term investment stability khusus untuk Freeport, itu harus akan terbit secara perundangan itu harus terbit peraturan pemerintah tersebut, karena itu tidak dikenal dalam konsep perpajakan dan retribusi atau konsep penerimaan negara. Nah, ini yang lebih banyak di situ. Bolanya sudah di Kementerian Keuangan. Jadi sampai daripada di sini tanya-tanya, mungkin sampai pulang bantu di situ. Ya. Ya. Lalu kan saya itu sekolah aja rambutnya putih, pakai kacamata, udah jadi menteri aja belum putih rambut saya. Kalau ngelus juga namanya. Dan saya belum pakai kacamata. Ya. Nah, sementara ini negosiasi ini, tampaknya Freeport itu lebih berharap, ya, lebih menginginkan bahwa kalau misalnya tarif perpajakannya itu lebih tinggi daripada yang existing atau prevailing, tidak apa-apa. Asal dia nggak ingin prevailing, Pak. Ini menurut saya timbul dari hubungan 50 tahun antara Freeport dengan pemerintah Indonesia yang akhirnya punya level of distrust yang tinggi satu sama lain. Ini komen saya. Ya. Kalau level of distrustnya tinggi, sulit sekali. Sama-sama nggak percaya. Nah, akibatnya itu mereka inginnya itu gini deh, kalau di kontrak karya itu pajak penghasilan itu tarifnya 35%. Sekarang kan tax bracket kita sampai 25%. Anda dari dirjen pajak, nah, ngerti lah ya. Oke. Nah, dia bilang nggak apa-apa 35, asal ini dibikin sepanjang dia misalnya masih memiliki izin operasi, izin usaha, tetap 35, nggak rubah-rubah. Saya khawatir nanti kalau pemerintahnya resimnya berubah itu berubah terus dan sebagainya. Itu aja yang paling satu yang besar. Divestasi pasti dia udah oke. Jadi divestasi sampai 51% oke. Yang dibicarakan adalah satu, kapan harus divestasi. Ya. Nah, kalau Anda tanya kapan, ya both side. Dia masa konsesinya itu habis tahun 2021. Bisa diperpanjang 2 kali 10 tahun. Kita kasih nggak perpanjangan? Kita kasih sepanjang dia harus bangun smelter sampai 2021 Desember atau 2022 2021 Januari kalau nggak salah. Jadi ya 2022 Januari itu harus selesai smelternya. Ya memang kalau kita nggak mau kasih izin perpanjangan, dia nggak akan bangun. Kegiatan pengelolaan dan pemurnian, ya. Bukan smelter ini istilahnya masyarakat tadi. Kegiatan pengelolaan dan pemurnian, jadi sampai menghasilkan copper ingot yang kadarnya itu 99% minimum. Ya. Sekarang kalau dia bikin konsentrat itu sampai 95. Jadi biar not happy karena undang-undangnya tidak membolehkan itu kira-kira begitu. Nah, kalau Anda tanya, ini macam-macam aja. Jadi begini, mungkin kalau tidak perlu berantem ya nggak usah, ya, asal selesai kan. Nah, gitu. CEO-nya Freeport McMoran beberapa kali ke Jakarta ketemu saya, makan ngobrol, sudah bilang, we can be friends but I'm still a minister. If you complain or if you criticize my government publicly, I will retaliate. Saya balas ya. Begitu dia banyak kritik, saya bilang, saya kira gajah ternyata sapi ya kan. Nah, terus berhenti di sana, ya udah kalau berhenti ya kita berhenti juga. Ya jelas ya. Nanti offline bisa tanya Pak Yusman. Ya kalau saya yang besar di transportasi itu, ya baik-baik juga boleh, dulu juga alhamdulillah, saya senang aja lah, mana aja gitu ya, biasa aja. Tuh, yang ini geothermal. Geothermal kalau menurut studi kira-kira kapasitasnya bisa sampai 29,5 gigawatt seluruh Indonesia. Yang sudah SLO menjadi pembangkit listrik itu kira-kira 1.600 sekarang.
hampir 1.700, mungkin 6% ya, kira-kira 6%. Ke depan gimana? Pemerintah, nah ini kalau baca Permen 12, jadi ya, sama ini ngerti Permen 12, download di sini ya. Ini kita salah satu energi baru terbarukan yang didorong pemerintah adalah geothermal. Ada pembatasan harga kan? Tidak. Untuk geothermal, karena ini lokasinya kan nggak bisa dipindah, ya. Dan kita dorong, makanya geothermal harga jual listriknya kepada PLN itu patokannya nggak ada. Ya bisnis itu bisnis saja. Ya, dihitung aja costnya berapa, yang efisien dan sebagainya. Sekarang PLN pinter, dia misalnya Halliburton juga masuk dan sebagainya ya. PLN bilang udah gini deh, daripada kasih ke swasta, kasih ke saya aja. Masa ada perusahaan swasta menengah besar itu yang lebih kuat dari PLN? Nggak ada kan? Nah, nanti dia kan resharing dengan Halliburton, dengan Ormas tahu ya, yang gede-gede, ya dia resharing aja. Kalau fail ya berdua, kalau succeed, nah berdua juga. Dan sebagainya, supaya tarif listrik yang dihasilkan dari geothermal itu juga masih terjangkau. Karena apa? Anda sekolah geothermal kan? Nah, eksplorasinya ini kan dengan hulu migas sama, kurang lebih lah. Ya. From the risk point of view and from the engineering point of view kan sama. Kalau ngebor kosong selesai, 5 juta, 10 juta dolar hilang dan sebagainya ya. Kalau yang serius bisa sampai 50 juta dolar mungkin ya hilang sekali. Nah, terus maunya gimana? Orang kan nggak bisa gini. Salah satu pionir geothermal Indonesia itu pengusaha ya, itu namanya Pak Supramu, ya Supramu. Usianya sekarang 70 lebih. Kemarin hari Jumat barusan dengan saya Jumat di Bukit Tinggi. Saya bilang begini, Pak Supramu itu dulu di Jawa Barat sukses, ngebor ada panas bumi, ngebor ada. Begitu dia pindah mulai ke Lampung ke Sumatera Selatan, ngebor gak ada. Terus dia bilang, Pak ini kok saya gimana? Wah ini bisa debat panjang, saya bilang. Ya, Anda kalau sekolah geothermal ini saya sarankan satu, ya, tidak bisa industri energi itu bentuknya cost plus. Apa yang Anda keluarkan itu udah tidak terbatas, terserah Anda mau keluarnya berapa, pemerintah harus bayar. Nggak bisa. Paham ya? Kalau sekolah Jepang kan nggak diajarin cost plus kayak begitu kan? Diajarin apa kan? Enggak kan? Nah ini sepakat. Kalau biasanya kalau udah, kamu namanya udah ya? Hah? Ya. Biasanya kalau teman-temannya udah itu mungkin juga banyak protes, tapi saya kasih contoh handphone ya Pak, pinjam handphone ini sebentar. Harganya berapa handphone ini? Enggak lah kira-kira lah. Ini mantan menteri pertahanan dikasih handphone aja bangga, ini heran juga. Nah ini harganya berapa sih? Oh ini. Ini Samsung ini. Kalau kita, Anda mungkin kemudaannya 25 tahun yang lalu itu kalau beli handphone yang Ericsson segala ini besarnya seperti pisang Ambon itu, ya, betul ya Bu ya, itu harganya hampir sama dengan satu kijang kotak. Betul Pak coba saya? 15 juta lebih, hampir 20 juta Pak. Suaranya MPS itu ya. Gak bisa buat apa-apa kok buat BK. SMS saja gak bisa. Harganya hampir sama dengan kijang. 25 tahun kemudian mobile phone itu fungsinya mungkin 10 kali lebih besar daripada yang model AMPS-nya itu. Harganya berapa? Berapa kita? Sepertiga puluh. Nah, ini pemerintah juga ingin mendorong supaya, jawab Anda juga mendorong supaya sektor energi ini adalah sektor yang juga bisa efisien. Ya kalau Pak Supramu bilang saya kalau 10 sumur kosong semua Pak. Target saya 200 megawatt, hasilnya sekarang cuma 80. Pemerintah mau nggak beli? Jual 80 megawatt, tapi harganya 200. Jabatin saya ya salahmu sendiri, ya. Paham ya? Nah, tapi ini geothermal nggak masuknya di atur, ya. Biomasa yang sampah juga nggak diatur, karena kita punya kepentingan untuk kebersihan kota dan sebagainya.